Yang buruk ya tau sendiri lah, anak-anak kota kan mainnya kadang kemana tuh? Kalau misalnya malam ke apa sih, diskotik, bar gitu kadang, atau ya main-main gitu kan. Kalau main-main di apa namanya di klub-klub malam gitu ya. Oke. Itu ada di dekat kampus? Ada. Bahkan kalau misalnya kakak dari Bekasi gitu kan, karena rata-rata anak kampus nih dari Jakarta, dari Bekasi gitu naik kendaraan sendiri lewat apa namanya ya, pokoknya di sisi tol gitu kan. Nah itu tuh tempatnya itu semua sepanjang jalan, kayak diskotik, bar, prostitusi itu di sepanjang jalan itu semua loh. Kamu kok tahu? Selamat datang di podcast Ngobrol bareng Komdev. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng. Terima kasih. Halo, selamat sore apa ya dia nyebutnya? Sore aja lah ya, karena kita taggingnya di sore hari. Oke, sore hari ini kita kedatangan dua penerima beasiswa. Yang pertama ini ada Ruri Sukmawati Dewi. Sapa teman-teman adik-adik dong. Hai, aku Ruri. Terus yang kedua, yang sebelah pojok itu ada Agus Widodo. Hai semuanya, halo. Sore hari ini kita mau ngobrolin tentang kalian, ya, tentang kalian, mostly tentang kalian, sedikit tentang beasiswa. Ya, jadi kita mau membedah tentang kalian. Jadi tolong kalian dijawab jujur nanti kalau ditanya-tanya. Siap nggak? Siap ya. Oke. Pertanyaan pertama, silakan antara mungkin dari Ruri atau Agus dulu yang menjawab. Apa perbedaan yang kalian rasakan antara tinggal di Bintan sama tinggal di tempat kalian kuliah? Aku dulu atau dulu? Silakan. Kalau di Jambi yang pasti itu lingkungan, terus bahasa. Nah, lingkungannya itu kalau di sana itu mereka mungkin aku yang tinggal di lingkungan yang sendiri-sendiri gitu loh, nggak membawa sama masyarakat lain gitu, karena di komplek gitu kan. Nah, kalau di sini kan berbaur tuh masyarakatnya gitu, itu perbedaannya. Terus yang kedua itu bahasa dan logat. Terus nada mereka itu, nada bicara mereka itu tinggi, Mas. Emang mereka pakai bahasa apa di sana? Pakai bahasa Jambi. Itu seperti bahasa mereka itu kayak bahasa Padang, tapi ke Palembang gitu. Bahasa Padang Ke Palembang. Rada kayak bahasa Palembang gitu. Iya, benar. Bisa kasih contohnya nggak bahasanya kayak apa? Saya gini, kita mau nanya kan, kamu mau makan apa nanti gitu. Kalau kita kan biasa nih bahasanya. Kalau di sana itu kayak gini, kau nak makan apa kayak gitu. Kau makan apa? Mau makan apa? Kau nak makan apa gitu. Kau nak makan apa? Tapi bahasanya tinggi. Iya, nadanya tuh tinggi banget. Kayak marah, tapi tuh sebenarnya nggak marah. Ruri nggak kaget waktu awal-awal ke sana? Kaget bener, Mas. Kaget bener. Ada nggak cerita kamu ngerasa ini orang nih nanya apa marah? Iya, Ada nggak momen gitu? Pernah kayak gitu. Karena waktu itu tuh pas mos tuh kan. Jadi teman-teman ini pada kayak udah siap belum, tapi tuh ngomongnya tuh kayak marah-marah gitu. Jadi aku kaget gitu. Kok kayak gini ya gitu. Apa aku salah kayak gitu. Sampai pernah waktu mos itu juga mereka tuh nanya aku bawa apa gitu kan, bawaanku udah lengkap atau belum. Tapi punya aku tuh salah satunya itu, nggak bawa beng-beng kalau nggak salah aku itu. Jadi mereka tuh bilang kan, kau nggak bawa beng-beng kayak gitu, nanti kena marah kayak gitu. Tapi itu bahasanya tuh tinggi, jadi kamu pikirnya itu dia lagi marah. Iya kan, maksudnya kan bisa nanti kan dibeli di situ gitu kan. Tapi itu mereka kayak ngomong tinggi gitu, kayak marah-marah banget gitu. Tapi sama kan, baik-baik juga kan orangnya. Baik. Tapi bahasanya aja yang mungkin nadanya yang cukup tinggi dibandingin sama yang ada di sini. Iya benar. Oke, kalau Agus, Karawang nih, kota besar nih, kayaknya rada jadi anak metropolis nih sekarang. Kalau di Karawang sih kan yang pertama tuh gaya hidupnya. Yang pertama kan dulu dari kecil sampai SMK itu kan di Bintan. Itu otomatis sama orang tua gaya hidupnya nggak bisa bebas-bebas banget. Sedangkan kalau di Karawang itu kita kan di sana kuliah terus ngekos sendiri juga, nggak ada siapa-siapa, jadi apa-apa tuh serba kita yang menuhin apa?
keinginan kita sendiri gitu ya. Misalnya kalau kayak di sini kan misalnya mau bikin konten kan, setiap hari itu harus keluar. Nah apalagi kita nih hidupnya di sini masih sama orang tua, jadi mau ini itu harus izin dulu lah. Terus ada rasa nggak enak kalau misalnya pulang malam karena pengen konten. Sedangkan di sana itu kadang kalau konten itu bisa jadi satu konten itu bisa sampai 2 hari nggak pulang ke kosan gitu kan. Emang pergi kemana konten 2 hari nggak pulang ke kosan? Iya itu kan konten tuh kadang nggak tahu tempat kan. Kadang misalnya di Jakarta, misalnya kadang di Bandung gitu sampai nggak pulang. Jadi harus sampai ke luar kota gitu ya. Iya. Jakarta sama Karawang berapa jam? Kalau naik kereta sih sekitar 2 jam gitu. Karena waktu saya pergi ke Karawang, saya sulit banget nyari transportasi waktu itu. Kalau sekarang mungkin enak ya, udah ada jalan tol yang baru itu ya. Iya. Ya kan? Saya tuh waktu pertama kali jenguk dia ke Karawang dari Jakarta, waktu itu naik kereta api ya. Naik kereta api dari stasiun mana ya? Saya lupa tuh, udah lama kali tuh. Baliknya yang dari Karawang mau balik ke Jakarta itu bingung mau nyari kendaraan apa. Akhirnya kan kemarin naik bus travel gitu ya, bus travel gitu. Tapi kurang nyaman sih, enak naik kereta sih kalau bepergian kayak itu, nggak kena macet kan kalau gitu. Oke, jadi yang paling kerasa berubah dari diri kamu semenjak ada di Karawang Pak? Iya, itu gaya hidupnya yang paling terasa berubah. Di sana murah atau mahal sih makanan? Makanan masih sama kayak di Bintan sih. Sama ya? Dibanding sama Bintan sama. Nasi goreng berapa di sana? Nasi goreng 12.000. 12.000. Di sini nasi goreng 15.000 loh. Iya. Di sini nasi di sana 15.000. Di sana 12.000 ya. Oke. Kalau Ruri gaya hidup di Jambi gimana? Kalau makan kayaknya lebih murah di Jambi. Seriusan? Nah, kalau kayak nasi padang gitu sih. Nasi padang itu di sana dapat 10.000 itu udah dapat ayam, lauknya lengkap kayak gitu. Masa iya 10.000 dapat nasi padang? Bahkan geprek aja, nasi geprek itu, nasi ayam geprek, cabai, lalapan, tempe, tahu, itu tuh 10.000 ada gitu kalau di sana. Iya. Di sini doang kali ya. Bisa itu pun kalau lagi murah tuh 10.000 tuh. Apalagi kalau misalnya kita pergi ke daerah kampusku itu Mas, itu tuh murah lah makanannya. Cuma kalau misalnya di kotanya kayak di tempat tinggal aku sendiri itu ada, tapi nasi padang palingannya 10.000, kalau geprek mah palingan 12. Kalian kan dapat beasiswa nih dari PT BRC. Iya. Dapat beasiswa itu, image penerima beasiswa di teman-teman kalian ngefek nggak ke kalian? Maksudnya kayak, wah penerima beasiswa nih, ada nggak yang bilang kayak gitu ke kalian? Kalau di saya sih ada ya. Jadi apa yang mereka bilang ke kalian? Yang mereka bilang sih kadang misalnya kayak tugas-tugas itu karena kita anak beasiswa jadi mereka mandang ke kita tuh kita ini serba bisa, lebih pintar daripada mereka, padahal sebenarnya belum tentu kayak gitu. Itu sih kayak paling menonjol. Iya, paling stigmanya tuh nggak berubah, pasti kalau anak beasiswa tuh pasti pintar lah kayak gitu, pasti yang siap duluan pasti dia kayak gitu. Tapi tahu nggak teman-teman kalian kalau kalian penerima beasiswa? Sebagian tahu sih. Sebagian tahu. Agus? Sebagian tahu. Karena saya jarang banget ngomong kalau saya beasiswa. Iya. Kayaknya juga bukan hal yang perlu diomongin ya. Iya. Kalian, apa penerima beasiswa gitu enggak juga ya. Tapi ada ya teman kalian yang tahu kalian? Ada. Teman dekat lah gitu. Teman dekat. Tapi itu tadi menarik. Ketika teman kalian ngerti kalian seorang penerima beasiswa, ada nggak suatu momen di mana ya udah nih anak pinter, ya udah kamu aja deh yang ngerjain semuanya, kamu deh yang iniin gitu, jadi kayak muaranya segala sesuatu gitu. Sering banget kayak gitu. Cuma kalau mungkin karena kalau teman-temanku itu lebih ke ayolah jadi ketua kelompok aja kayak gitu, tapi nanti ntar aku yang bagi ya, kamu itu yang gitu. Tapi tuh pasti semuanya tuh limpahnya ke aku gitu, kayak misalnya ketua kelas aja lah kamu, bukan jadi ketua kelas gitu, ini. Kalau Agus sama kayak gitu juga ya. Kadang bagi tugas kan, udah lu kan bisa ngebuat ini, ya udah lalu aja yang buat yang ngerjain. Yeah. Oh ya di sana pakai logo ya? Iya, bahasanya tuh
Kalau bahasa daerahnya Sunda, tapi Sundanya Sunda kasar gitu kan? Sunda kasar. Tapi kalau sama mahasiswa biasanya rata-rata luar tuh, karena banyak pendatang juga dari Bekasi, dari Jakarta. Jakarta pasti banyak. Iya. Kalian menerima beasiswa, terus anak Bintan sekolah di luar daerah. Ada nggak perasaan waktu awal ini kayak minder, perasaan kayak nggak pede karena mungkin anak pulau gitu? Ada nggak kayak gitu rasa-rasa seperti itu? Kalau saya pribadi nggak ada. Soalnya dari awal masuk itu kayak ya udah sih biasa aja, sama-sama mahasiswa juga, sama-sama maba, gitu sih. Kalau Ruli? Aku lebih ke ya gitu juga sih, nggak minder sih, malah kayak malah senang gitu kayak ditanyain kan, kamu dari mana gitu, aku dari Bintan tuh di mana ya gitu, Kepri, oh kamu anak Riau ya, bukan Kepri tuh di Batam, oh gini. Malah menurutku kita anak pulau itu kalau keluar tuh lebih kayak diapresiasi gitu sih sama temen-temen gitu. Jadi kayak wah ini ada anak jauh nih, ada saudara kita yang jauh nih, wah ini harus dilestarikan. Kalau anak pulau ini kadang-kadang kan ada yang nyebut anak pulau karena memang kita di kepulauan kan. Ada nggak yang nyebut kayak gitu? Ada. Tapi kalau saya jarang, kayaknya nggak ada, belum pernah ada. Ada cuma kayak teman-teman main gitu deketnya. Itu anak pulau gitu. Tapi buat lucu-lucu Ya, aja kan, kan seriusan kan ngomong kayak gitu. Karena mungkin yang dimaksud itu cuma hanya bercandaan aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita tahu namanya anak kuliahan itu temannya banyak, ya kan, punya banyak teman baru. Kira-kira selama kalian kuliah ada pengalaman cinlok sama teman-temannya di kampus? Ah, ini penting juga nih, kakak juga harus tahu nih. Ada nggak? Aku ada sih. Ada, Ruli ada. Agus ada nggak? Cinlok nggak ada kayaknya. Cinlok nggak ada. Kalau disenengin sama temannya? Waktu Atau Agus seneng sama temannya? Kalau disenengin mungkin saya ngerasa dikit sih kan. Ini GR banget berarti ya. Karena ada orang ngerasa disenengin gitu. Iya, soalnya beberapa gitu kayak merhatiin banget gitu waktu ini. Terus tiba-tiba chatting gitu, pengen nyamperin ke kosan tiba-tiba. Gitu sih. Cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Cewek pasti sama cowok. Bahaya nih. Kalau cowok bahaya. Iya. Ada yang sempat coba-coba deket-deket gitu ya? Ada. Kalau Ruri sempat ada perasaan cinlok sama temannya? Sempet kayak itu awal semester sih. Sama senior nih pasti? Enggak, sama satu ini. Sama satu lady. Ganggu nggak? Nggak, maksudnya gini pertanyaannya. Kadang-kadang kan kakak tuh memaklumi di usia-usia kalian, anak SMA lulusan atau baru masuk kuliah, itu kan masih membara-membaranya tuh hormonnya. Jadi yang namanya rasa jatuh cinta itu kayaknya hal yang sangat wajar gitu. Makanya kakak nanya itu. Tapi yang jadi problem sekarang pertanyaannya adalah ketika kalian merasakan itu saat kuliah, mengganggu nggak untuk kalian? Berpengaruh terhadap performa nggak? Nggak, ini jujur-jujuran aja gitu. Dari Ruri dulu. Kalau aku lumayan, bukan mengganggu sih, menyita waktu gitu. Jadi dan kan udah 6 bulan nih kan, ya, tengok gitu. Oh ternyata nggak bagus nih kayak gitu. Kalau aku pribadi sih, kalau misalnya udah cukup mengganggu, ya sudah kayak gitu. Jadi ya wajar, pasti mengganggu, cuman tergantung kitanya gitu. Mau diturusin untuk terganggu terus atau enggak kayak gitu. Itu endingnya gimana? Memilih tidak. Memilih tidak berarti ya gitu ya. Akhirnya move on. Iya udah. Akhirnya bisa move on. Oke. Nanti saya mau nanya resep move on-nya apa nih biar adik-adiknya yang ada di masuk PBC, kemudian ada beberapa juga yang mau masuk di S1 ini juga bisa jadi wejangan nanti kalau misalkan sampai jatuh cinta. Nah, ini harus bisa move on, cara move on-nya gimana gitu. Nanti Rory yang akan kasih motivasi gitu. Kalau Agus? Kalau saya kayaknya nggak mengganggu sih. Nggak mengganggu? Selagi kita juga masih bisa manage waktu kita sama manage ya itu. Oke, Rory. Jadi suka sama orang. Iya. Ini kakak ambil kesimpulan ya, suka tapi nggak kesampaian.
Enggak. Oh enggak, oh salah berarti. Apa tuh berarti? Udah sama-sama. Oh udah sempat. Udah sama-sama. Tapi karena kan makin kesini tuh makin sibuk kan, sibuk organisasi, sibuk belajar. Kita juga punya kursus sendiri kayak gitu. Jadi waktu berdua itu juga beda gitu, dan kebetulan tuh kayak bentrok itu kan. Yaudah daripada mendingan, jadi ada di satu sisi tuh kita ada milih gitu, mau kayak gini terus sampai selesai, atau selesaiin dulu urusan kita masing-masing, perbaiki dulu diri sendiri, baru nanti kalaupun misalnya memang pada akhirnya dipertemukan kembali, ya udah gitu. Berarti break dulu ya. Iya, break dulu. Set juga ya, set story ya. Tapi move on-nya bisa? Bisa. Gimana kiat-kiat move on-nya? Kalau aku sendiri sih lebih ke menyibukkan diri sendiri gitu loh Mas. Kayak aku ngapain, misalnya aku ikut les bahasa Inggris, atau aku organisasi, masuk organisasi, ikut event-event kayak gitu. Tapi tetap jaga komunikasi. Oh, maksudnya setelah break pun masih jaga komunikasi sama Doi? Iya. Salah kalau menurutku, salah kalau misalnya kita tuh kayak ngejauh gitu, musuh-musuhan, itu tuh malah jadinya nggak baik gitu. Bukan habis break cari yang lain enggak ya? Enggak. Oh enggak ya. Takutnya nanti karena orang ketiga gitu ya. Oke. Ini menarik karena namanya anak mahasiswa itu gudangnya permasalahan. Karena permasalahannya adalah dalam diri mereka sendiri itu. Oke, ini sekarang di bagian yang serius. Kalau tadi serius juga sih, sekarang lebih serius lagi. Sekarang ngomongin masalah kenakalan, problem-problem. Kalau kita hidup dimanapun itu tidak pernah lepas dari namanya problem atau permasalahan. Ya baik itu permasalahan pribadi atau permasalahan di masyarakat. Yeah. Tapi ini lebih mau ke permasalahan di masyarakat. Kalau di Karawang, apa aja godaan-godaan, permasalahan-permasalahan yang bisa mengintip calon-calon mahasiswa di sana? Godaannya yang pasti yang pertama itu tadi gaya hidup itu bisa positif bisa negatif tergantung kitanya. Yang kedua pergaulan kita. Oke. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu pasti diri kita sendiri. Gitu. Oke, kita bedah dulu nih dari Agus nih. Yang pertama adalah gaya hidup. Iya. Gaya hidup berarti ada gaya hidup positif, ada gaya hidup negatif. Maksudnya ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Kalau yang buruk menurut Agus sih gimana nih kalau di Karawang? Yang buruk ya tahu sendiri Kak, anak-anak kota kan mainnya kadang kemana tuh? Kalau misalnya malam ke apa sih, diskotik, bar gitu kadang, atau ya main-main gitu kan. Kalau Main-main di apa namanya di klub-klub malam gitu ya. Oke. Itu ada di dekat kampus? Ada. Bahkan kalau misalnya dari Bekasi gitu kan, karena rata-rata anak kampus nih dari Jakarta, dari Bekasi gitu naik kendaraan sendiri lewat apa namanya ya, pokoknya di sisi tol gitu kan. Nah itu tuh tempatnya itu semua sepanjang jalan, kayak diskotik, bar, prostitusi itu di sepanjang jalan itu semua loh. Kamu kok tahu? Karena saya pernah lewat. Oh pernah lewat situ. Dan kamu nggak salah satu pelanggan di situ kan? Enggak ya. Oke, kamu pernah aja lewat di situ. Iya. Oke. Terus. Ya itu aja sih kalau misalnya. Gaya hidup yang buruk itu berarti gaya hidup yang hedonisme gitu ya. Suka clubbing, suka apa namanya, ke tempat-tempat yang nggak baik kayak gitu. Dan itu tersedia di sana. Tersedia. Banyak teman lain yang sana. Oh kalau teman sih nggak begitu ini sih, ada, cuman nggak tahu banyak apa enggaknya. Tapi kamu tahu ada teman kamu yang ke sana? Tahu. Wah ini ngeri juga ya di Karawang. Oke. Gaya hidup. Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah apa tadi? Pergaulan. Oke, pergaulan. Pergaulan berarti ada pergaulan yang baik, ada pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk dulu deh. Pergaulan yang buruk itu misalnya kita punya teman nih, terus dia sering main atau sering ngajakin kita main ke satu tempat, misalnya kos-kosan teman. Nah kadang di situ tuh ada aja tuh mereka, kadang ada yang merokok lah, ada yang nyebar berita hoax, atau bahkan sampai ada yang
minum-minum gitu kan. Minum-minum kan nggak apa-apa kalau minum air putih. Minum miras. Oh, minum miras ya. Ada yang minum-minum, ada yang apa tadi nyebar hoax. Ada emang begitu kelompok yang nyebar hoax? Ada kan? Ada ya. Buser berarti ya. Oke, nyebar hoax. Terus apa lagi tadi? Apa tadi? Apa tadi? Ayo, apa lagi? Ayo. Minum. Nyebar hoax. Sama apa tadi? Suka main-main. Main-main gak jelas. Oke. Kamu ada nggak teman yang begitu? Ada. Bahkan saya pernah datang ke tempat itu. Ya kondisinya kayak gitu loh. Cuman nggak di tempat saya. Soalnya saya takut juga ntar tiba-tiba misalnya ada RT atau polisi yang gerebek, kan ngeri juga. Jadi saya itu ngeri kalau kamu nonton podcast Close the Door-nya Deddy Corbuzier yang terakhir ngomongin masalah narkoba, bahkan mereka bisa nangkap kamu kan? Betul. Ayo, itu harus hati-hati loh. Aku dulu waktu mahasiswa juga selalu hati-hati. Ini jangan-jangan misalnya nih dalam suatu kontrakan nih, kita nggak pakai lah katakanlah kita cuman bertamu aja ke tempat teman kita. Nah di satu tempat itu ada teman kita yang pemakai. Kita. Jadi itu serem tuh. Kadang-kadang kalau kita udah kena undang-undang narkoba, kita masuk penjara, habis masa depan kita. Iya. Gitu. Cuma di situ doang kan? Iya. Betul juga enggak? Benar. Kayak gitu. Ya. Terus itu narkoba berarti masuk ya, miras, narkoba gitu. Kalau yang narkoba pernah ketemuan nggak? Nggak pernah. Nggak ada ya. Semoga Karawang aman dari narkoba lah ya. Karawang aman dari narkoba. Kemudian yang selanjutnya pergaulan, terus Diri sendiri. Apa tuh diri sendiri maksudnya? Ya kalau dari sisi pendidikannya ya itu lah. Misalnya diri kita nih ada pilihan baik, pilihan buruk dari pergaulan atau gaya hidup yang tadi, gimana kitanya nyikapin itu. Misalnya kita bisa aja nih masuk ke kelompok yang negatif, tapi jangan sampai dari kita ke bawah juga yang negatif gitu lah. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak kita masuk ke kelompok negatif, misalnya kita punya teman pada minum-minum, biarin aja mereka minum-minum, tapi kita nggak minum-minum gitu maksudnya? Iya, tapi lebih ke ini kan, misalnya kita tahu mereka minum-minum, kita tahu mereka mabuk-mabukan atau main ke tempat-tempat nggak benar, ya kita bakal tetap temenin mereka, tetap apa sih jalin silaturahmi sama mereka gitu kan. Jadi nggak pilih-pilih kawan. Jadi misalnya kalau misalnya pun kita ada apa-apa, ya udah kita cukup tahu aja gitu kan. Kita nggak milih-milih kawan, tapi kita milih-milih pergaulan. Iya. Ya. Oke. Kalau di Jawa Barat itu kan kalau nonton di TV ya, di TV di Jakarta, di daerah mana itu kan sering banget ada kelompok-kelompok ekstremis, terorisme, pengeboman dan sebagainya. Ada nggak sih di kampus yang radikal gitu? Radikal banget gitu belum pernah ketemu sih kan. Cuman kalau misalnya kayak pencurian motor, nah gitu-gitu itu kayaknya hampir setiap hari deh selama saya di sana. Kriminalisme ya? Iya. Kriminalisme pencurian gitu hampir tiap hari. Hampir tiap hari, bahkan ada yang pencurinya ini sampai nodongin apa senjata api gitu. Jadi harus ekstra hati-hati ya kalau gitu. Naruh motor pun harus di tempat yang benar, dikunci dengan proper. Kos-kosan juga harus dikunci dengan proper. Biasanya yang dicuri apa sih, motor aja kan? Motor sih. Cuman kalau masuk kebobolan gitu pernah juga kawan sekelas yang ngontrol gitu satu kontrakan pernah kebobolan. Hilang laptop, HP, barang-barang berharga gitu. Oke. Karawang, ngeri. Tapi asik ya. Tapi asik ya. Ya memang namanya kota besar, ya pasti banyak fenomena ajaib. Nah, kita sebutnya fenomena ajaib. Oke, kita pindah ke Jambi. Jambi gimana Jambi? Mungkin karena aku cewek ya Mas Adi, jadi teman-temanku ya segitu-segitu aja, nggak yang keluar banget gitu. Cuman ya paling kayak denger selentingan cerita. Kalau misalnya lebih ke oh si ini jadi simpanan loh, oh di sini ini ketahuan loh. Simpanan apa maksudnya, simpanan apa? Mereka tuh lebih ke kenakalan cewek tuh kayaknya ya lebih ke pap jadi simpanan om kayak gitu. Kayak gitu sih kalau selama aku
dengar selentingan. Tapi Ruri tidak pernah menemukan secara sendiri. Blog itu enggak. Tidak pernah ya. Oke, tapi mungkin karena temanku ini nggak terlalu. Mungkin infonya nggak nyampe karena kan itu kalangan eksklusif ya. Benar. Oke, ngeri juga ya kalau gitu. Itu selentingannya itu yang jadi begitu adalah mahasiswanya di kampus. Iya, mahasiswa kampus. Kita nggak nyebutin kampusnya, tapi tadi udah disebut. Maksudnya mahasiswa universitas lah gitu. Ya. Kalau menurutku kenakalan itu lebih ke lingkungan sih yang di sana bahaya tuh. Lingkungan itu seperti apa? Lingkungan kita, gimana kita temenan sama teman-teman yang di kampus itu, hedonismenya gimana, ya cara penempatan diri kita lah kayak gitu. Kakak di Jambi juga ada hedonisme? Ada mall di sana? Ada mall ya? Enggak. Maksudnya gini. Ruri tadi kan bilangnya tinggalnya kan di pinggiran. Kalau di pinggiran kota kan biasanya nggak ada mall. Nggak ada. Ada mall di sana. Jadi ada hedonisme juga. Ada, pasti ada. Jambi termasuk kota yang besar sih menurutku. Termasuk kota yang besar. Kalau dibandingin sama Tanjung Pinang? Lebih besar Jambi. Lebih besar Jambi ya. Di Tanjung Pinang aja kayaknya ada juga hedonisme ya. Apalagi di Jambi kalau itu dia lebih besar. Iya sih. Oke, kalau pergaulan di sana gimana tren pergaulan anak muda di sana? Mungkin kalau dari sepenglihatan aku lah gitu kan, ada yang seperti itu, cuman tuh nggak nyampe ke aku aja mas mungkin. Ada lah yang mungkin yang ke pub, misalnya juga ada banyak bar kayak gitu. Cuman karena aku yang nggak ini kan, main-mainnya sama cewek-cewek gitu, main nggak yang ngelihat langsung gitu enggak. Paling kenakalannya tuh kayak yang ya gitulah kalau ini malam-malam suka kesini loh gitu, bar lo dia gitu bar. Cuman kalau temanku yang kayak gitu tuh nggak ada lah kayaknya mas. Temanku yang kayak gitu. Jadi lingkungannya adalah lingkungan putih-putih gitu ya. Aman ya. Kerjanya pengajian tiap Jumat. Gitu deh. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kamu kayaknya suka bisnis juga. Iya mas. Di sana bisnis nggak? Di sana itu bisnis karena ada event gitu loh. Kayak danusan gitu sih. Kalau ada event kan nyari dana gitu. Bukan kalau ada event kamu memanfaatkan situasi organisasi terus kamu jualan enggak, itu tuh uang yang kalau misalnya untuk event itu uangnya untuk event. Jadi itu untuk organisasi ya? Organisasi. Bukan untuk bisnis pribadi ya. Tapi kalau di rumah ada bisnis pribadi. Ada. Bisnis keluarga lah. Bisnis keluarga. Oke. Menarik. Antara Jambi dan Karawang ini dua kota yang punya karakteristik berbeda karena tempatnya berbeda pulau gitu ya. Cuman kayaknya permasalahan yang tantangannya hampir mirip-mirip lah kalau gitu. Pergaulan juga ada juga di Karawang juga begitu. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Kalau untuk membentengi diri kalian gimana agar tidak terlibat dalam itu? Kalau aku itu sih teman-teman tuh nggak sembarangan milih lingkungan teman kayak gitu. Nggak, misalnya gini nih, misalnya kita kan emang mungkin pakai prinsipnya Agus dulu ya. Kita tidak pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih pergaulan. Artinya teman siapa aja boleh, ya kan Ruri gitu. Iya kayak gitu. Boleh ya, misalnya ada teman yang suka minum, nggak apa maksudnya, yang penting teman aja kan. Yang nggak terlalu bergaul banget dengan lingkungan dia kan. Tapi kalau misalnya suatu kondisi kalian dipaksa sama teman kalian, kira-kira kalian akan ada kemungkinan masuk ke pergaulan mereka nggak? Karena kadang-kadang kan, sungkan sama teman gitu kan, udah deh ikut dulu deh gitu. Ada nggak kemungkinan begitu? Kalau saya sih kayaknya nggak ada. Soalnya ada. Jujur. Soalnya rata-rata kawan yang kayak gitu tuh sebelum mereka maksain, mereka tuh selalu nanya, lu minum nggak, lu merokok nggak? Kalau misalnya kita jawab enggak, ntar dia kayak udah nggak usah ditawarin, kita aja gitu. Jadi mereka pun sebenarnya juga ngerti ya, memahami gitu ya, mana yang dan menghargai lah mungkin dengan katanya tempatnya. Oke, kayaknya sudah ditelepon. Sekarang balik lagi ke Bintan. Anak Bintan, ada nggak yang nakal-nakal gini? Kalau sekarang mas? Sepengetahuan kalian, zaman kalian atau zaman kalian sekarang? Kalau
kan aku nih buka outletnya di pinggir jalan kan, jadi aku tuh sering lihat kayaknya perubahannya dari zaman dulu ke sekarang itu, yang sekarang itu lebih banyak anak-anak deh yang di Tanjung Uban sekarang banyak banget, dan itu tuh mereka bergerombol kayak gitu. Jadi seolah-olah Tanjung Uban tuh jadi kayak kota besar gitu karena udah ada anak-anak yang kayak gitu. Dan itu tuh juga menurutku bahaya juga sih. Bahayanya apa? Bahayanya anak bagi teman-teman yang masih SMP, SMA itu kan masih masa transisi gitu kan. Bisa aja mereka tuh ikut gabung kayak gitu. Nah, karena setauku itu mereka itu bukan dari pure anak Bintan. Oh, pendatang gitu ya. Pendatang ya. Lihat sih, kayaknya mereka pendatang kayak gitu, dan mulai masuk sih karena ada adik temanku yang sekarang itu mungkin dia lagi mengalami kenakalan remaja mungkin ya, dan mereka tuh dia itu gabung-gabung gitu sama anak-anak kayak gitu. Sekarang bahaya sih. Kalau ikutan itu sekolah putus? Enggak ya, masih sekolah ya. Selagi dia enggak narkoba atau ngelakuin hal-hal yang bertentangan sama norma gitu. Kalau sampai terjerumus ke sana dia harus out dari sekolahnya. Tapi kemungkinan terjerumus ke sana itu besar banget lah. Dan itu udah ada di Bintan menurut Ruri? Udah di Potensinya ada ya? Potensinya ada kok. Banyak banget soalnya itu. Oke, sorry anak. Nanti akan sedikit cut ya. Nanti ada anak yang marah. Kalau Agus? Menurut saya sih ada kan? Anak-anak yang kayak gitu, cuman direkam lagi itu. yang tombol merah. Tombol merah ini. Masih gitu. Iya, mati-mati per berapa menit? Tadinya gimana ya? Kalau Agus, menurut Agus bagaimana kondisi anak-anak sekarang di sini, kenakalannya gimana? Iya, nakalnya tuh ada, cuman kayaknya sih nggak pure dari anak-anak sini gitu. Karena di sini juga banyak pendatang, jadi mereka tuh kayak kebawa sama pendatang ini. Jadi besar. Menurut mereka tuh itu suatu kayak hal yang harus mereka lakuin dan harus dipamerin gitu kan jadinya. Padahal itu salah gitu. Setahu saya sih gitu kan. Kameramennya sampai gini. Setuju. Iya. Jadi ada mencontoh gitu ya maksudnya. Iya. Terus akhirnya mereka berusaha untuk meniru dan memamerkan. Iya. Tapi itu yang melakukan adalah anak-anak kita yang di sini. Anak-anak kita yang di sini. Anak-anak kita di sini. Parahnya kayak apa sih? Contohnya yang parah-parah. Yang paling parah sih sejauh ini kayak ya itu main-main ke diskotik gitu kan. Kalau di Bintan ada diskotik? Ada di Tanjung Pinang. Tapi kalau di sini nggak tahu ya. Ada di ini loh. Di mana? Ya boleh nggak sih mas? Kalau di mana? Daerah sekitarnya. Bukannya di situ itu ada angkring kan ya? Ya di belakangnya sih. Aku juga tahu karena nanti disensor aja ya. Ya, oke. Itu. Ternyata di daerah kita sini ada ya? Ada juga. Dan anak sekolah boleh masuk? Kurang tahu tuh. Kayaknya sih anak-anak sekolah yang kelihatannya bukan badan-badan anak kecil gitu lah kan. Ya itu kayaknya mereka masuk-masuk aja gitu. Masuk nggak dilihat KTP-nya atau apa gitu ya. Lagian kalau anak SMP mana punya KTP? Iya. Ya kan? Bahkan mereka itu kalau misalnya beli minum-minuman gitu, di sini juga nggak ditanyain anak apa sekolah di mana atau masih sekolah enggak gitu. Nggak ditanyain. Pernah beli? Nggak pernah, cuman teman beli pernah. Oh. Makanya dari tadi tahu banget juga. Ya, oke, I see. Jadi karena dulu tuh pas waktu kegiatan Garuda Muda itu kan ada beberapa yang buat parodi muped. Bahkan sebenarnya waktu itu kakak nggak tahu muped itu apa. Kan muped, kemudian ngelem. Pernah juga ada dapat bisik-bisik ada beberapa anak SMP yang ketahuan ngelem di suatu pantai yang ada di daerah sana gitu kan. Nah itu juga kayaknya miris sih gitu melihat kayak gitu. Tapi menurut kalian ada harapan ya? Harapan buat jadi lebih baik. Harapan maksudnya harapan ke depan itu justru akan semakin baik atau justru kondisi anak-anak kita ini semakin malah banyak yang terjerumus menurut kalian? Adalah kalau harapan untuk menjadi lebih baik ya. Kalau harapan menjadi lebih baik pasti ada juga. Misalnya
kayak Garuda Muda Camp nih kan, itu sedikit banyaknya bakal berdampak sama anak-anak sekolah-sekolahin lah. Soalnya kan dari mereka ntar balik camp, ntar mereka tuh pasti otomatis bakal cerita di Garuda Muda Camp tuh gini-gini loh. Kita bakal diajarin hal-hal yang baik gitu kan. Jadi mereka lebih kayak punya motivasi buat mereka jadi lebih baik juga, nggak ngikutin yang aneh-aneh gitu. Oke. Oke, kayaknya itu dulu deh ngobrol-ngobrol sama kalian. Nanti banyak sebenarnya yang bisa diobrolin sama anak-anak penerima beasiswa, tapi itu mungkin lain waktu karena yang satunya mau jualan, mau buka warung, jadi harus cepat pulang gitu ya. Oke, jangan lupa untuk yang belum follow Instagram kita, kemudian juga subscribe di YouTube kita, tolong di subscribe dulu. Tolong dong kalian yang promo. Kalian promo. Ya, silakan teman-teman yang belum follow, belum subscribe. Kita tuh punya konten-konten positif banget buat kalian yang teman-teman SMP, SMA yang di Bintan khususnya. Kalian bisa cek di sini. Nanti dikasih ya, Mas. Klik di sini aja. Nah, itu tuh konten yang positif lah buat kalian gitu. Kalau saya ya isinya kita lah gitu kan. Dia bakal nge-share hal-hal yang positif lah. Gaya YouTuber. Ya, YouTuber. Gimana lagi ada konten yang positif, mendidik, memotivasi. Nih cuma di Garuda Muda Bintang. Jangan lupa buat klik like-nya di sini. Like, komen di bawah, sama subscribe jangan lupa buat biar kalian gak ketinggalan info menarik selanjutnya. Oke, yang perlu digarisbawahi produk asli anak Bintang. Mantap. Thank you. Sampai ketemu.